Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan memaparkan materi terkait dengan kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok satu yaitu Arin Salsabila dengan NIM akhir 040, Nuralia Syafira dengan NIM akhir 078, Marifatul Umah dengan NIM akhir 108, Muhammad Takil Sirojudin dengan NIM akhir 215, dan Revani Hailasyam dengan NIM akhir 318. Masuk pada materi yang pertama yaitu klasifikasi pengguna laporan keuangan, di mana klasifikasi ini dibedakan menjadi dua yaitu pengguna internal dan juga pengguna eksternal. Pengguna internal yaitu pengguna yang berada di dalam organisasi perusahaan dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan operasional. Contohnya manajemen yaitu direksi dan manajer. Manajemen biasanya membutuhkan informasi yang lebih rinci dan cepat dibandingkan dari pihak eksternal. Yang kemudian untuk klasifikasi yang kedua yaitu pengguna eksternal, yaitu pengguna yang berada di luar perusahaan tetapi memiliki kepentingan terhadap kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Ada beberapa kelompok pengguna eksternal yaitu investor atau pemegang saham, kreditur atau bank, pemerintah, karyawan, dan masyarakat atau publik. Selanjutnya terkait konflik kepentingan dalam pelaporan keuangan. Ada dibedakan menjadi tiga yang sering terjadi yaitu manajemen dengan pemegang saham dengan kreditur, dan yang terakhir perusahaan dengan pemerintah. Nah, yang pertama yaitu manajemen dengan pemegang saham, di mana manajemen ini mungkin ingin menampilkan kinerja dari perusahaan agar terlihat baik dan mendapatkan bonus atau untuk mempertahankan posisi. Sedangkan untuk pemegang saham menginginkan informasi yang jujur dan transparan untuk menilai investasi. Kemudian yang kedua yaitu antara pemegang saham dan kreditur, di mana pemegang saham ini cenderung menyukai risiko yang lebih tinggi karena memiliki potensi laba yang lebih besar. Sedangkan kreditur lebih menyukai risiko yang rendah agar perusahaan mampu untuk membayar utang. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan dengan pemerintah, di mana perusahaan ingin melaporkan laba yang lebih kecil agar pajaknya rendah. Tetapi dari segi pemerintah menginginkan laporan laba yang sebenarnya untuk menentukan pajak yang tepat. Selanjutnya membahas peran dari kerangka konseptual akuntansi. Nah, karena adanya konflik kepentingan yang telah disebutkan di slide sebelumnya, maka diperlukan standar dan kerangka konseptual akuntansi yang dapat memastikan laporan keuangan netral dan objektif, memberikan informasi yang andal dan relevan, mengurangi manipulasi informasi oleh pihak tertentu. Dengan demikian, laporan keuangan dapat digunakan secara adil oleh semua pihak. Baik, pada slide ini dijelaskan mengenai tujuan laporan keuangan. Pada dasarnya, laporan keuangan itu disusun untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Informasi ini sangat penting karena digunakan oleh berbagai pihak, seperti investor, kreditur, maupun pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Jadi melalui laporan keuangan, para pengguna dapat memahami bagaimana kondisi keuangan perusahaan dan bagaimana perusahaan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi mereka untuk mengambil keputusan. Misalnya keputusan untuk berinvestasi, memberikan pinjaman, atau menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan juga memiliki manfaat yang penting bagi para pengguna. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba serta memprediksi arus kas yang mungkin diperoleh di masa depan. Dengan adanya informasi ini, para pengguna dapat memperkirakan prospek perusahaan dan menilai apakah perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan operasinya. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai catatan akuntansi keuangan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi informasi ekonomi yang relevan dan dapat dipercaya bagi pihak yang membutuhkan informasi tersebut.
Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pengertian dari kerangka konseptual. Jadi, kerangka konseptual itu merupakan dasar pemikiran yang digunakan dalam penyusunan dan pengembangan standar akuntansi. Jadi, kerangka ini berisi konsep, asumsi, dan juga prinsip yang menjadi pedoman dalam praktik pelaporan keuangan. Nah, dengan adanya kerangka konseptual, proses penetapan standar itu menjadi lebih sistematis dan konsisten. Ini berarti kerangka konseptual itu bisa dipahami sebagai fondasi dalam akuntansi. Sebelum standar akuntansi dibuat, itu perlu ada dasar pemikiran yang menjelaskan konsep dan juga prinsip yang digunakan. Dengan adanya kerangka konseptual, penyusunan standar itu tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi mengikuti struktur pemikiran yang jelas, sehingga praktik akuntansi itu menjadi lebih konsisten. Nah, setelah kita mengetahui apa pengertian dari kerangka konseptual, kita sekarang akan membahas tentang peran dari kerangka konseptual. Jadi, di sini kerangka konseptual itu berperan untuk membantu dalam memberikan arah dalam penyusunan standar dan memahami praktik akuntansi. Nah, kerangka ini juga menjadi acuan ketika muncul masalah akuntansi yang belum diatur secara spesifik dalam standar. Dengan demikian, kerangka konseptual itu berperan penting dalam menjaga kualitas dan juga konsistensi pelaporan keuangan. Nah, di sini berarti kerangka konseptual itu tidak hanya digunakan saat membuat standar, tetapi juga membantu menjelaskan praktik akuntansi yang ada. Ketika muncul masalah yang belum diatur secara jelas dalam standar, kerangka konseptual itu dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Karena itu, kerangka konseptual itu sangat penting untuk menjaga kualitas dan konsistensi laporan keuangan. Baik, selanjutnya yaitu laporan-laporan lain dalam pelaporan perusahaan. Yang pertama yaitu laporan manajemen. Nah, biasanya laporan manajemen ini menjelaskan manajemen mengenai kinerja perusahaan, strategi, serta kondisi operasional yang tidak sepenuhnya terlihat dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu manajemen discussion and analysis, yaitu biasanya menjelaskan analisis manajemen terhadap hasil kerja perusahaan, perubahan kondisi keuangan, serta faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang ketiga yaitu laporan sosial dan lingkungan. Nah, biasanya laporan sosial dan lingkungan menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, dampak lingkungan, dan kegiatan keberlanjutan. Laporan-laporan lain dalam pelaporan perusahaan yang keempat yaitu informasi prospektif, yaitu memberikan gambaran mengenai rencana, proyeksi, atau harapan perusahaan di masa depan. Dan yang terakhir yaitu tujuan laporan-laporan lainnya. Nah, memiliki tujuan yaitu memberikan informasi tambahan yang tidak sepenuhnya tercakup dalam laporan keuangan utama sehingga pengguna dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap untuk pengambilan keputusan ekonomi. Baik, untuk selanjutnya adalah taksonomi karakteristik normatif. Jadi, apa sih taksonomi karakteristik normatif? Jadi, dia itu merupakan klasifikasi atau pengelompokan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh informasi akuntansi. Karakteristik ini penting karena menentukan apakah informasi dalam laporan keuangan dapat dianggap berkualitas dan bermanfaat bagi para penggunanya. Jadi, karakteristik yang pertama adalah relevansi. Jadi, relevansi ini informasi yang harus disajikan dan memiliki hubungan dengan keputusan ekonomi yang akan diambil oleh pengguna tersebut. Informasi tersebut harus mampu membantu pengguna dalam memprediksi kondisi keuangan di masa depan, seperti memberikan umpan balik terhadap keputusan yang telah diambil, serta disajikan secara tepat waktu agar tetap memiliki nilai bagi pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya ada keandalan atau bisa disebut dengan reliability. Jadi, informasi akuntansi itu harus dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya informasi yang andal itu biasanya dapat diverifikasi kebenarannya, disajikan secara jujur, serta tidak bersifat bias. Dengan adanya keandalan ini, pengguna laporan keuangan dapat memiliki keyakinan bahwa informasi yang digunakan itu benar dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya ada comparability dan konsistensi. Comparability itu merupakan informasi akuntansi yang harus memungkinkan pengguna untuk membandingkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu
maupun dengan perusahaan lainnya. Sedangkan kalau konsistensi, yaitu berarti perusahaan menggunakan metode akuntansi yang sama dari periode ke periode. Dengan adanya konsistensi, laporan keuangan menjadi lebih mudah dianalisis dan juga dibandingkan. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.